Yang ya, bapak ini kan kamu intelektual. Apa seperti ini? Ya, saya minta kita bicara di dalam. Saya jaminannya, Hendrik Kandoy jaminannya. Tidak ada pikiran tambahan. Tidak ada pikiran tambahan. Terima kami bicara sampai selesai kami pulang. Tapi kalau bicara, saya tidak bicara. Ya. Sepak bola tidak bicara ketika kita bicara di dalam sini. Kalian orang-orang cerdas, anak-anak pintar. Kalian tidak boleh diterima seperti ini. Kalian datang kepada orang tua kalian. Kamu datang kepada kamu punya bapak. Kami kita bicara di dalam sehingga pagar ini bisa tutup, kita bisa kontrol masa ini sampai dengan selesai, karena ini semua pertanggungjawaban kami koordinator. Saya tidak mau di jalan ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk perwakilan sekitar 15-20 orang yang betul-betul mau menyampaikan, yang fokus untuk menyampaikan, diterima oleh pimpinan di dalam. Yang sisa sama-sama kita dengan petugas. Dengar dulu. Sekarang begini, kalau mau berdiri panas, kita berdiri semua sama-sama dan saya tidak akan tinggalkan lokasi. Bila perlu, sebagian pejabat yang tidak ada punya kepentingan untuk mendengarkan aspirasi, berdiri di luar, kita berdiri. Yang intinya dari apa yang mau disampaikan oleh kita saudara-saudara, karena mungkin kerinduan atau kekecewaan itu tersampaikan supaya fokus, begitu. Bisakah tidak? Kalau tidak bisa, petunjuk Bapak Kapolres untuk nanti ujung-ujungnya kita tidak sepaham. Begitu. Jadi silakan, nanti yang dituakan 15-20 orang masuk ketemu bicara di dalam. Yang sisa kita dengarkan. Dengarkan dahulu. Kalau tidak bisa saya ambil protap. Kalau protap nanti kita tidak bagus. Kita rekam semua, saksi hidup untuk besar di atas. Bisa? Baik. Kalau untuk itu, baik. Saya minta untuk koordinatornya, saya akan bicarakan dengan. Jadi dengar dulu. Koordinator negara kan atur kita semua. Dengar dulu. Kita begini untuk baiknya, dengar. Kalau misalnya kita masuk, awalnya kita diterima semua di dalam. Kalau sampai ada yang bikin pelan, ada yang saya pegang, saya periksa koordinatornya. Jelas? Dengar kamu punya bahasa belakangan. Kita menerima aspirasi, kita berdiri semua di depan sini, masuk di dalam pagar. Bisa? Tapi kalau misalnya kacau, Bapak Andoy termasuk saya juga akan diperiksa sampai di Polda. Jelas? Baik, terima kasih. Itu saja singkat waktu. Kita untuk kendaraan taruh semua di luar. Baik. Kita sudah sepakati bahwa kita akan masuk ke dalam supaya bisa berbicara sama di dalam. Tetapi ingat, ketika di dalam tidak ada yang bikin gerakan tambahan. Supaya apa yang kita sampai selesai. Baik ya? Sepakat. Oke, masuk dengan terarah. Balik tulisan ini, balik tulisan. Masuk dengan terarah. Sapu kakak satu ini. Hormat. Kepada bapak-bapak yang sudah hadir, bapak ibu yang sudah hadir apabila sesuai dengan hasil penjelasan ini, boleh masuk di dalam biasanya yang
Tes. Kamu tuh lihat saya ini pendek jadi. Kita tadi sudah sepakat. Ini sebenarnya tidak komitmen dengan kesepakatan kemarin. Kemarin kami sepakat untuk terima perwakilan. Tapi karena saya lihat kondisi seperti ini, untuk kita ketemu di dalam. Jadi adik-adik ini kan kaum intelektual, berlakulah sebagai orang intelek, supaya kita dihargai. Sebentar yang orasi juga batasi. Jangan bicara berulang-ulang materi yang sudah dibicarakan oleh ulang lagi. Kamu yang bicara, kami yang dengar juga bosan. Kan terakhir nanti rangkuman. Jadi teman-teman adik-adik yang orasi sebentar batasi 2 menit satu orang, tidak lebih. Sekali lagi 2 menit. Korlap, tegas 2 menit ambil mic. Jangan lewat. Semua panas. Batasi orasi. Intinya rangkuman daripada aspirasi yang perlu. Ya, yang di belakang semua ambil di depan sini, supaya bisa masuk ini. Makasih. Selanjutnya bola ambil alih, batasi waktu. Izin Bapak saya lanjutkan. Satu hal yang ingin di awal permintaan saya, Bapak Dora panggil Ketua BKD untuk hadir saat ini. Bapak jawab dulu baru kita lanjut. Bisa atau tidak. Operatornya juga harus dipanggil. Ini selesai masalah. Kita tidak mau panjang-panjang bicara. Nanti kita pulang dari sini, ya nanti proses, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Jadi hari ini sebelum kita lanjutkan, bisakah Bapak hadirkan orang-orang yang bertanggung jawab pada seleksi CPNS Formasi 2018 ini hadir? Itu dulu, Bapak jawab. Pak Koordinator dan peserta aspirasi sekalian yang saya banggakan dan saya kasihi, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam keadaan tertib. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan tadi dari koordinator menyampaikan bahwa harus menghadirkan kepala BPD. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Bupati beserta kepala BPKD sekarang ini berada di Jayapura. Kenapa? Pak Bupati beserta kepala BKD ada di Jayapura melaksanakan tugas dinas. Ke saya, sehingga saya mohon, saya minta dengan hormat, kalau bisa disampaikan saja aspirasinya. Nanti saya tampung, kemudian nanti Pak Bupati beserta kepala BKD datang, saya sampaikan bahwa aspirasi yang ada seperti ini. Daripada Bapak Ibu, saudara-saudari saya hadir di sini sudah panas begini, tapi juga tidak menyampaikan aspirasi. Jadi sebaiknya kalau bisa sampaikan saja. Nanti saya akan datang dari Jumat kemarin, hari Jumat berangkat ke Jayapura. Begitu. Ya, baik teman-teman. Yang bersangkutan tidak dinabiri. Kalau kita telepon diangkat, oke lah. Kalau kita video call diangkat, oke lah. Tapi kalau tidak, kamu panas-panas di sini. Jadi kita cari solusi. Apa yang sudah kami lihat contoh di wilayah Bepangor beberapa kabupaten? Kami sudah puas karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diketahui. Segera keluarkan server asli dari BKNRI, diterbitkan depan umum yang fokus bila perlu, kami semua puas. Kalau memang tidak ada masalah. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Dari wilayah satu lagi perwakilan 1 orang, jadi satu wilayah 2 orang.
tidak mengulang apa yang sudah disampaikan. Wilayah 1 dari OYE sampai ke pulau-pulau. Ya, baik Bapak silakan. Baik, terima kasih buat kita semua. Saya mau ke pemerintah daerah bahwa kami pengamat, ahli waris pemerintahan ini. Kami tahu persis bahwa ada hak-hak kami dari pesisir sampai ke kepulauan. Justru itu kami melihat hasil kemarin dari PNS ini, kami kecewa juga Pak. Karena apa? Hak kami ditelantarkan. Kami kecewa, kami hadir, kami lahir di atas tanah ini, kabupaten ini. Tapi kami tidak diprioritaskan juga di pemerintahan ini. Saya bicara ini karena fakta, realita yang terjadi. Saya sedap dengan mereka ini. Walaupun kami hanya makan nasi dengan keladi, singkong, sagu, tapi kami bisa hidup sampai saat ini dengan penuh penyesalan, kekesalan. Justru itu saya minta buat Pak Wakil dan semua staf pemerintahan ini, tolong sampaikan ke Pak Bupati bahwa rintihan hati kami ini juga ingin seperti Bapak mereka. Jangan kita hanya menangkan. Selamat siang semua, selamat siang Bapak Dorang. Di sini yang saya mau sampaikan dan saya mau tanya pembagian 80-20%. Terus saya baca, lihat, katanya itu 80-20 itu sudah betul sekali. Tapi saya hitung, oke, kebetulan saya guru matematika asli Nabire dari Pulau Mor sana. Tidak tahu Mor itu di negara mana kan? Oke, mungkin di Vanuatu kah di mana begitu. Kami guru matematika diminta 18 orang dengan pembagian 10 anak Papua, 8 pendatang. Yang tes 6 orang, kami anak asli Papua. Hasil kemarin kami cuma 2 orang. 2 orang dari 18 orang. Saya sendiri tidak ada nama. Harga diri saya dilecehkan. Nama saya Itsenandi. Saya mengajar SMA 6 tahun. Pembagian ini 80-20. Saya hitung kemarin formasi umum bukan 20% untuk non Papua, tapi 27%. Berarti ada 7% yang orang ambil, non asli Papua ambil, tapi tidak apa-apa lah, itu saudara, kalian ambil 7%. Kami kurang apa lagi? Kami kasih hati 7%. Hai, kau tahu orang Papua tipe orang Papua kan tidak? Sudah begitu, sisa 73%. Ini kami punya 73%. Tapi katanya apa? Ada 108 kursi yang diambil lagi. Tuhan nih. Secara otomatis ada 21 berapa? Saya juga taruh. Tara lulus jadi saya lupa ini. 21,6% yang diambil. Ya kalau mau hitung-hitung 50-50 lah, 50 pendatang, 50. Saya sedih, padahal itu sudah 7%, saya kasih. Aduh, saudara ada orang kamu ambil sudah 7%. Saya ikhlas. Ya, terus ada, sebelum saya akhiri, ada saudara saya, kami sama-sama dari Uncen, guru bimbingan konseling. Anak asli, namanya Felix, mungkin ada di sini. Lulusan terbaik Uncen, terbaik sekali, dapat beasiswa ke Australia, terbaik. Dari orang punya formasi 5 guru konseling, dibutuhkan 5 guru asli Papua, 5. Dia tidak dapat nama, kenapa? Karena 3 asli Papua, 2 non Papua, baru dia dibatalkan. Atau mungkin dia punya kepintaran diukur dari warna kulit atau marga. Oh, ini dia marga
DGI, ini dia tidak tahu apa-apa, kasih pindah saja. Wah, ini S2 di luar. Marka jauh boleh, nanti coba. Ya, mungkin dari saya cuma bilang harga diri saya saya punya tanah sendiri. Saya asli dari Mor. Saya punya nenek moyang, tete moyang mungkin dari mana, kalau lain tinggal di situ. Ya, terima kasih itu. Ya, terima kasih. Saya mau buka sabut topi untuk bapak-bapak dorang. Saya hanya mau kasih tahu bahwa saya Robertino Hanebora dan marga itu hanya satu di kabupaten. Saya dari wilayah timur, barat, dan saya orang asli Kabupaten Nabire. Yang punya Nabire nih. Yang punya Nabire. Saya sudah 8 kali tes di kabupaten ini. Sampai saya merencana marga. Mungkin dengan ganti marga bisa diterima di kabupaten ini. Hari ini kita harus buat ikrar di tanah ini. Isaksana kini menetapkan tanah ini. Barang siapa yang berkata suatu tanda heran barang siapa dengan kepintarannya dapat berbahasa cacing di dalam tanah atau bertugas di udara, belum tentu dapat membangun bangsa ini. Tapi suatu ketika bangsa ini akan bangkit dan membangun diri sendiri. Anak ini sendiri bangun lagi. Sementara kami tidak bisa diterima. Saya heran, formasi kemarin saya SMK Perikanan, Kelautan. Formasi kemarin 4 orang, yang tes hanya 2 orang. Satu nama di mana? Satu nama di mana? Sementara yang lulus 4 orang. 4 orang yang 2 itu lulus dari mana? Saya tidak tahu. Hari ini pemerintah daerah harus mengakui bahwa ada terjadi sebuah kesalahan yang terstruktur dan sistematis, dan ini bukan kali hari ini bertahun-tahun di atas kabupaten ini harus dibongkar. Baik, Bapak Sekda yang kami hormati beserta jajaran, di sini yang kami mau sampaikan, saya menggarisbawahi kenapa dari semua pembicara menekan pada angka 8%, 20%. Bapak yang terhormat beserta jajaran, ini adalah amanat otonomi khusus. Salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak dasar orang di Papua. Untuk itu sebagai barometer kita bisa belajar. Tidak salahnya kita belajar dari mereka yang sudah sukses. Contohnya Kabupaten Paniai. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin harus punya quality control. Apa yang dimaksud quality control? Pemimpin itu masuk dalam sistem itu untuk memproteksi, membina hak-hak dasar orang asli Papua. Sehingga kita sudah lihat mereka meloloskan 100% anak-anak asli Papua. Dengan dasar itu sehingga sebab para demonstran menuntut 80-20. Itu yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami sudah sampaikan aspirasi juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum kami mendatangi bapak-bapak sekalian. Untuk itu kami akan menuntut dan menunggu tindak lanjut dari bapak-bapak sekalian aspirasi yang kami telah sampaikan, dan apabila tidak ditindaklanjuti sebagaimana disampaikan oleh Korlap tadi bahwa kami akan melakukan hitam di atas putih, itu artinya bahwa utang, dan suatu ketika kami akan tuntut kembali, menagih kembali utang janji dari bapak-bapak sekalian. Itu saja penyampaian. Saya hanya menggarisbawahi bahwa 820 adalah amanat Otsus yang diberikan secara langsung oleh Menpan RB Tajo Kumolo kepada seluruh pimpinan daerah di tanah Papua. Terima kasih, itu saja penyampaian. Mohon lebih dan kurangnya merasa terlihat. Harusnya bapak-bapak ini pikirkan rakyatnya yang mengangkat bapak. Tapi khusus saat ini, saya seorang pendidik. Selamat siang Bapak mantan Kepala Dinas Pendidikan. Saya seorang guru, dan hari ini saya tidak masuk mengajar
dan harusnya saya harus mengajar anak-anak Bapak Ibu yang ada di kelas. Bagaimana mungkin saya mengajar di kelas sementara Nabire berduka? Jika bapak-bapak ini sementara pakai masker karena takut corona, apakah bapak-bapak tidak sadar bahwa keadaan sekarang ini adalah virus yang jauh sudah ada sebelum corona dan akan berkembang terus seperti itu. Bapak-bapak yang kami hormati, sebenarnya bapak ini untuk siapa dan dari mana? Dari siapa? Kami merasa bahwa kami tidak memiliki seorang pemimpin. Betul atau tidak? Saya seorang pendatang, wakil bupati juga seorang pendatang. Sayangnya saya bukan orang lahir di Nabire. Tetapi demi keadilan, maka saya rela untuk memperjuangkan saudara-saudara saya yang juga lahir besar Nabire, orang tuanya berkorban dan memiliki jasa untuk Nabire yang saat ini bapak-bapak ini pimpin. Berbicara pendatang soal 20%. Kalau kita mau jujur, memang betul bapak-bapak bahwa di 20% itu tidak murni orang pendatang, tetapi diisi oleh, yang 80% itu tidak murni pendatang semua yang masih, tetapi diisi oleh saudara-saudara yang datang yang harusnya menjadi hak mereka. Kemudian yang saya ingin sampaikan adalah saya ini honor Pak. Saya honor 6 tahun di SMP 1. Banyak saudara-saudara yang tidak mau datang karena takut Pak. Ketakutan itu sudah lama dan akan terus berkembang kalau tidak putuskan hari ini. Kita hadir di Nabire berarti kita harus berkarya untuk Nabire. Siapa yang ada di atas sana ini, kau harus menunjukkan berkarya paling kurang 1 karya sampai kita mati. Tuntutan saya, prioritaskan tenaga honorer yang sudah lama bekerja, khusus pendatang. Yang kedua, prioritaskan tenaga honorer saudara-saudara pendatang yang orang tuanya jauh sebelumnya bapak-bapak ada, mereka sudah ada. Bapak belum lahir, mereka sudah ada. Oke, itu saja yang saya tuntut kepada bapak. Kemudian prioritaskan honorer. Kemarin itu yang lulus itu yang baru menginjakkan kaki di Nabire, mereka sudah berkarya. Apa karyanya untuk Nabire? Yang ikut ini ada beberapa mantan siswa saya Pak. Apakah saya pernah berhasil? Yang polisi-polisi juga ini ada siswa saya, mantan siswa saya. Apakah itu belum cukup membuktikan bahwa kami mama betul-betul bekerja? Kalau saya honorer dulu baru terima honorer baru, saya habis dulu honorer. Terima kasih. 100 pintar sampai. Kamu saja terpaku hati itu memang. Ya, kita tadi sudah mendengar aspirasi dari teman-teman Papua. Pak Sekda yang saya hormati, Pak Wakil dan yang lain-lain, anak-anak yang saya kasihi, saya berdiri di sini sebagai mama, sebagai untuk tanah ini. Pak Sekda yang saya hormati, masalah CPNS tidak terlalu urusan bupati. Urusan pegawai negeri adalah urusan Sekda. Anak-anak yang saya kasih, saya putus sedikit. Pak Sekda yang berdiri di sini, kok berkata perempuan, demi Nabire dia minta naik. Saya dengan anak-anak ini datang. Pak Sekda, saya bilang sebagai perempuan, sebagai mama, itu kejahatan. Jangan Pak Sekda, Pak Wakil, Pak Astiga, dan semua yang berdiri di sini, kamu tutup mata.
tunggu Sekda. Tidak ada pemberkasan. Tidak ada pemberkasan. Kembalikan ke hasil yang semula. Saya tidak berbicara banyak. Pak Sekda, Pak Wakil, semua yang berdiri di sini tahu bahwa itu adalah kejahatan. Bisa-bisanya diganti. Semua tahu itu kesalahan. Jangan diam. Itu kesalahan yang sengaja dibuat-buat. Pak Sekda, saya hormati. Kami tidak kembali. Kalau kami kembali berarti saya akan duduk di DPR. Baik yang bagus. Kalau kami kembali berarti saya akan duduk di DPR. Kasih tua saja itu, kasih tua saja itu. Iya, sudah. Kasih tua saja. Anak-anak, dengar. Saya bicara di sini, kamu bicara semua. Tapi saat saya bicara, Pak Sekda akan jawab. Percaya bahwa akan kembali ke hasil yang semula. Akan kembali ke hasil yang semula. Karena ketika tidak kembali ke hasil yang semula, sebagaimana saya akan makan tanah. Sudah. A1, 2, 3 dan A berapa saya sudah tahu itu. Apa dorang saya mau kasih tahu bahwa teriak kali ini cukup pedis. Saya mau lihat bagaimana cara mengelola pemerintahan ini untuk menjawab teriakan di hari ini. Sebagai seorang kepala suku, saya sangat sesalkan hal ini. Dengan demikian, kami 1 atau 2 atau 3 orang kepala suku tetap akan mengawal aspirasi sampai kepada 2080 sesuai dengan perintah undang-undang. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Saya dari Teluk Umar, Kepala Suku Besar Teluk Umar. Saya sangat menyesal karena semua tidak diakomodir sesuai dengan 80-20. Saya mohon sehingga Bapak Dora percaya kami kepala suku itu menjunjung tinggi dan mengangkat kebenaran, suatu kebenaran di atas tanah ini. Kami tidak tipu, kami orang adat itu tidak menipu. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak supaya bapak bekerja dengan jujur di atas tanah ini, sehingga bapak berhati. Kalau tidak, bapak dan keluarga akan menikmati hasil kerja bapak yang tidak adil. Jadi sebagai kepala suku yang mengangkat harkat dan martabat di atas tanah Nabire, saya mohon sehingga akomodir adalah pesisir dari Teluk Umar sampai di Wakoga, karena itu adalah orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang tadi sudah Bapak Kepala Suku dorang sudah juga, kita kembali ke wilayah dulu karena wilayah 4 ya, koordinator 3, wilayah 3 dipersilakan. Terima kasih atas waktu diberikan pada saya ingin mengajukan beberapa kata
Dan sebelumnya saya hormati juga kepada bapak-bapak yang depan kita untuk benteng aspirasi kita. Nah, tentu bapak-bapak akan telusuri aspirasi kita yang kita akan ajukan, sudah ajukan ini. Karena kami rasa Bapak juga sebagai manusia, apa yang Bapak rasakan dulu itu kami juga rasakan sekarang. Betul? Pada saat bapak-bapak tes CPNS, waktu itu bapak-bapak banyak perasaan yang timbul. Apakah nanti saya ini lulus atau tidak? Nah, dan sekarang ini kami juga rasakan apa yang bapak-bapak rasakan dulu. Nah, kemudian bukti-bukti yang kami sudah ketahui selama ini bahwa benar hasil rekayasa atau kecurangan oleh penguasa hanya kepentingan semata. Kemudian, mengapa saya katakan demikian, dan di sini sekarang saat ini saya tunjuk hasil curangan tersebut itu. Mana ini? Ini curangan CPNS Kabupaten Nabire, lulus administrasi dinas kependudukan dan kami atas perencanaan itu ada 3 orang. Kristina Tasane, Jackson Dege, Agus Haryadi. Tapi yang akan lulus itu ini sampai butuh Jemima Putra, Emmanuel Kuawa dan Rudi Do. Itu kah cara bermainnya? Tidak boleh seperti itu. Kami diciptakan oleh Tuhan untuk berpikir yang benar. Tidak boleh menjadi aktor untuk manipulasi. Tidak boleh menjadi aktor untuk menimbulkan persoalan di daerah. Sebab bapak-bapak adalah orang tua kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sebab kalian adalah utusan Tuhan. Tuhan menetap kalian untuk memimpin semua masyarakat yang ada di Nabire. Betul Tuhan? Betul. Kemudian intervensi yang dilakukan oleh BKD dengan Bupati itu. Siapa yang mengusir kita? Siapa yang mengusir kita, saya tanya hari ini? Siapa? Tidak ada satupun yang punya kewenangan mengusir rakyat dari tempat ini. Coba kalau ada yang mau mengusir rakyat dari tempat ini, beri di depan saya melihat. Ini tempatnya rakyat. Ketika ada kesalahan, rakyat bisa datang siang ini. Jika tidak ada kesalahan, kami tidak datang ke sini. Saya tidak datang dengan anak-anak muda ini ke sini bicara. Bapak-bapak punya hati, tolong sampaikan kepada Bupati. Bicara kepada Bupati apa yang dilakukan hari ini itu membuat kesalahan. Mana mungkin apa? Kasihan mereka lolos punya nomor keluar tapi namanya diganti. Ada yang tidak perlu tes sama sekali tapi namanya keluar. Bapak Sekda tahu kan? Pak Wakil, Bapak tahu masalah ini? Ada yang tes namanya, nomornya keluar, namanya diganti. Ada yang sama sekali tidak ikut tes tapi keluar namanya. Ini apa? Itu apa maksudnya? Lalu hari ini ketika rakyat marah karena itu dilakukan oleh pejabat daerah ini, bupati kepala daerah ini, lalu kami datang kemarin taruh aparat keamanan banyak-banyak semua usir kami. Saya kasih tahu, tembak mati kita tetap berdiri di sini. Yang besar kita perjuangkan, baru yang kecil ini kita tidak bisa pasang badan. Pasang badan. Sampai bupati tanggung jawab semua apa yang dibuat ini. Kasih bocorkan saja. Tidak tes, namanya dikasih lolos. Otak-atik itu terjadi di kantor BKN, ditaruh di bawah. Lalu semua diserahkan kepada Bapak Bupati untuk menentukan. Tanggal 21 diumumkan. Ini kami orang tua dikasih tahu. Anak-anak bicara menangis kasih tahu, jadi kami datang hari ini bicara. Tolong gunakan kewenangan Pak Bapak
untuk bicara yang benar. Kali ini saja. Kalau kakak-kakak mereka yang MRP sudah kasih jatuh, DPRP sudah tidak lolos, sudah tidak apa-apa, itu sudah karena jauh keputusan di provinsi. Tapi yang hari ini di depan mata kita, tolong perbaiki kembali supaya kita baku sayang Damiri ini. Ini suku-suku ini diadu domba ini. Orang Pate dengan orang Gunung digesek-gesek ini maksudnya apa? Kita yang pendatang dikasih gesek, dikasih lawan, kasih lolos anak-anak pendatang, orang Papua dikurangi. Ini namanya adu domba. Tidak boleh itu. Kita tidak usah bicara undang-undang aturan, tapi dari hati saja saya bilang tidak boleh. Mungkin Bapakku hati sama kan? Ah, sama. Saya lihat tembus. Itu saja. Saya bicara banyak, tapi saya pikir yang saya ngomong ini ada dalam hati Bapak-Bapak yang punya kewenangan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, ada dari 5 distrik. Silakan bicara dalam konteks masalah. Kalau boleh tidak sampai 2 menit. Selamat siang Bapak bertiga, 4 semua sudah. Selamat siang saudara-saudara. Jadi pegawai, tapi saya rasa sakit hati dan sampai di perempuan 320. Bukan hasil ini belajar yang otak baru masuk. Tapi intinya kembalikan yang asli, itu saja. Kembalikan yang asli. Tidak usah bicara panjang lebar. Panjang, kembalikan yang asli. Negara ini sudah atur yang baik, tapi yang jadi provokator pejabat Papua yang bikin kacau. Betul. Yang betul. Itu betul itu. Apa? Bikin kacau. Ya, terima kasih. Ini siang hari ini. Baik. Bapak bicara 1 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya sebagai ketua tim pencari kerja Apat Nabire tentang CPNS, tim penggerak kita sudah bentuk dari tahun 2017 waktu penerimaan melalui hukum dan HAM di Provinsi Papua. Waktu itu keluar hasilnya kebanyakan orang luar Papua, orang asli dari Papua hanya 20%. Setelah kita sudah bentuk, setelah itu kita bergerak mengajukan aspirasi di MRP, Gubernur, negara provinsi dan instansi terkait. Setelah itu kami turun di kabupaten masing-masing. Saya turun di Kabupaten Nabire. Saya buat aspirasi. Tang aspirasi itu diterima oleh Bupati Nabire, CSDO. Dan juga saya pernah ajukan di BKD daerah, diterima oleh Sekretaris BKD. Semuanya dengan apa hasil yang sebenarnya? Tadi saya sudah terima secara tertulis. Dan saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya, Wakil Bupati, Sekda beserta asisten, kami tidak bisa mengambil keputusan. Yang bisa mengambil keputusan itu adalah Bupati. Dan tadi saudara saya Peter Warbai sudah sampaikan kepada saya untuk menyampaikan, saya akan sampaikan dengan tegas kepada Bapak Bupati apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya sekalian. Ini sudah lengkap. Saya tidak usah baca lagi satu persatu, tapi sudah lengkap. Kemudian yang paling menarik dari saudara ketua tim atau koordinator tim aspirasi tadi, saudara saya Henry Doi, tanya saya berapa jatah wakil bupati yang penerimaan CPNS ini, berapa sekda, berapa asisten. Saya kasih tahu dengan tegas, tidak ada. Saya kasih tahu dengan tegas. Sejak pendaftaran tes sampai pengumuman, saya tidak tahu apa-apa. Saya punya sopir ya, keponakan saya yang bawa mobil dinas. Sejak saya wakil bupati sampai sekarang, tamat SD, SMP, SMA di sini,
juga tidak lolos. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah jatah-jatah itu, tidak ada. Yang memutuskan adalah Bapak Bupati, bukan wakil bupati, bukan sekda, bukan asisten. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sehingga saya minta dengan hormat, ini cukup, saya kira sudah lengkap, aspirasi sudah lengkap semua, bahkan sudah secara tertulis. Maka saya minta dengan hormat juga supaya mari kita pulang. Yang masih punya pekerjaan silakan lanjutkan aktivitas pekerjaan, yang mau pulang ke rumah silakan, keluarga di rumah menunggu. Karena kita tinggal di sini juga, saya kira saya sudah sampaikan, saya juga tidak bisa mengambil keputusan, sekda juga tidak bisa. Tapi aspirasi ini saya akan sampaikan begitu Pak Bupati datang, saya dan Pak Sekda langsung sampaikan dan memberikan aspirasi secara tertulis ini. Mungkin itu. Terkait dengan status di Facebook. Iya, saya kasih tahu untuk semua, status itu status palsu, bukan saya punya status. Bukan saya punya FB. Dan itu kemarin saya baru dapat screenshotnya. Saya rencana hari ini saya lapor yang bersangkutan ke polisi. Jadi akun yang itu akun palsu. Saya tidak pernah buat status seperti begitu. Ada orang yang sudah senang buat akun begitu ya, tapi Tuhan berkati dia. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Pak Wakil dengan Pak Sekda dan semua jajaran, kami harap apa yang kami sampaikan ditindaklanjuti, dan yang paling penting bagi kami hari ini, kami mohon pemberkasan dihentikan dulu. Hentikan dulu. Jangan sampai terjadi mereka ini tidak senang pergi kejar yang lulus Torah. Kita hindari yang begitu. Jadi hentikan sampai dengan ada kejelasan, ada transparansi dulu. Kalau nilai-nilai mereka tidak lulus tidak apa-apa. Adik-adik, kalau pengumuman tuh pakai nilai toh? Ya, betul. Terus kamu tidak lulus, kamu terima tidak? Terima. Janji. Jangan kemudian bikin gerakan lain lagi. Oke ya. Jadi kami harap ada pengumuman yang layak di mana ada tercantum skor nilai. Demikian, tapi tadi kami juga sadari Pak Wakil, Pak Sekda bukan punya kapasitas untuk memutuskan. Sehingga kami tunggu nanti sampai dengan ada keputusan. Kita tunggu berapa hari ya? 10 hari nanti kita datang lagi, kita tanya. Oke ya? Kesepakatan waktu, pemimpin ada. Terlalu singkat, tidak bisa. 10 hari. 10 hari kerja. 10 hari kerja. Tidak bisa kita paksa 2 hari. Ya, 10 hari nanti kita datang lagi tanya. Baik. Mohon perhatian. Semua tenang dan mohon perhatian. Bapak Wakil, Bapak Sekda dan Bapak yang di depan yang terhormat. Jadi tadi di DPR secara langsung di depan kami semua, DPR telah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa hari ini akan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian pemberkasan. Ya, semua dengarkan tadi. Oke, jadi hari ini kami akan bubar dari sini, kembali ke rumah masing-masing dengan tenang sekali, dan kami percaya apa yang tadi disampaikan oleh DPR akan direalisasikan hari ini. Pemberhentian pemberkasan, menunggu Pak Bupati datang supaya Bapak dorong bicara, kami tunggu hasil dari pembicaraan itu. Mudah-mudahan bisa ada hasil yang memuaskan untuk semua yang hadir pada hari ini. Saya pikir seperti itu, kita bubar dari sini, tidak ada kemana-mana lagi, langsung tenang ke tempat supaya kita bisa amankan sama-sama kepentingan kita ini sampai selesai. Begitu ya? Baik, salah seorang Bapak mungkin bisa pimpin kita dalam doa dulu supaya kita pulang dari sini dengan minta maaf, selesai. Pembicaraan kita selesai. Kita tunggu. Salah satu orang tua mohon. Mari kita berdoa. Adik-adik sekalian, kita mau bertanya, kita berbuatan cuma dari dia saja.
Kita mau cari data cepat dari dia saja. Manusia mungkin